Penjelasan ulama, memang ada Wahabi, sebuah kelompok sesat yang hidup di abad yang keempat ya, atau ketiga, yaitu seorang tokoh Khawarij dari sekte Khawarij Ibadiyah. Namanya ini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum. Yang jelas dia adalah muncul di Afrika ya, dan itu di abad yang ketiga. Dia sektenya sesat, ulama berfatwa di zaman itu tentang haramnya dan sesatnya, bahkan kalau bangun masjid harus dihancurkan masjidnya karena ini aliran yang sangat rusak. Aliran takfiri, mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Siapa namanya? Abdurrahman atau Abdul Wahab. Jadi ada kita Abdurrahman bin Abdullah bin Rustum atau Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, dinisbatkan kepada dia Wahabi. Jadi pembahasan Wahabi oleh ulama itu terjadi di situ. Dan yang ditujukan Wahabi yang dimaksud itu. Baik, selesai. Ini dibahas oleh ulama di kitab-kitab tentang Wahabi. Adapun ketika muncul di abad 11, yakni dakwahnya Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia, maka ketika itu negeri-negeri kaum muslimin termasuk Saudi sendiri banyak sekali kesyirikan dan kekufuran. Maka dakwah beliau ini tentu dakwah yang sangat banyak tantangannya saja. Namun alhamdulillah berhasil dakwahnya. Jadi negeri kaum muslimin yang bersih dari kesyirikan, khususnya negeri Saudi Arabia saat itu. Nah, bagi musuh-musuh dakwah yang dipelopori awalnya dari orang-orang barat, musuh-musuh Islam, karena menganggap bahayanya pemahaman mengajak kemurnian kepada Islam, orang barat menganggap ini bahaya. Maka dimunculkan slogan-slogan yang membuat orang supaya menjauh dari dakwahnya, yang diikuti oleh musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahli-ahli yang sesat juga ikut, sehingga menyematkan istilah Wahabi karena dulu sudah ada nama yang sesat. Nah, ini juga dikait-kaitkan dengan Wahabi yang dulu. Jadi beda Wahabi. Nek satu itu Wahabi gang satu, ini Wahabi gang dua. Beda gang, gitu ya. Nah, jadi yang Wahabi di masyarakat sekarang ini kepada Syekh Abdul Wahab, namun dengan tuduhan. Semuanya tuduhan karena tidak ada kesesatan, penyimpangan, bahkan mengajak kepada kemurnian. Bahkan Bung Karno sendiri memuji dakwah Syekh Abdul Wahab. Kata Bung Karno, dakwah Wahabi ini mengajak kepada kemurnian. Kemudian agama sudah banyak kerusakan akibat orang yang sesat menyimpang, baik kesyirikan, kebid'ahan. Sehingga sampai sekarang dan sampai hari kiamat akan muncul penentang-penentang dakwah yang pasti akan menisbatkan dakwah buruk kepada Syekh Muhammad dengan istilah Wahabi. Maka awal kemunculan dakwah pembaharuan di negeri kita seperti munculnya gerakan Muhammadiyah, ada 3 ulama namanya Ahmad. Satu Ahmad Dahlan yang mendirikan Ormas Muhammadiyah, kedua Ahmad Hasan yang mendirikan Persatuan Islam, dan Ahmad Surkati yang mendirikan Barisan Islamiyah. Itu di awal dakwah dalam menyuruh kepada sunnah, kepada pembaruan agar umat jauh dari kesyirikan, kebid'ahan. Nah, di awal-awal muncul pun mereka sudah di Ormas 3 ini disebut Wahabi. Tapi sekarang berkurang karena muncul lagi dakwah-dakwah para penuntut ilmu dari kota Madinah yang para ulama dari situ, sehingga menjadi diistilahkan Wahabi kepada siapa dia yang mirip dengan dakwah-dakwah menuju kepada sunnah tadi. Adapun istilah Salafi, diistilahkan Salafi dan Wahabi. Salafi kalau Salafi dan istilah penisbatan kepada salafus saleh, istilah dakwah. Ketika dakwah ini banyak penyimpangan dan semua juga mengaku ahli sunnah, maka para ulama dari zaman dulu, dari zaman para sahabat, itu sudah diistilahkan orang yang lurus pemahaman agamanya diistilahkan dengan mengikut salaf. Maka penisbatan dalam bahasa Arab dikatakan salafi. Jadi salafi ini bukan istilah baru, tapi juga istilah dulu Imam Ad-Dahabi. Ketika menyebutkan Imam Daraqutni, Imam Dahabi menyebutkan Imam Daraqutni tentang jawaban beliau. Kata Imam Dahabi, wa huwa ay Daraqutni, perhatikan, laisa huwa min ahli al-kalam bal huwa salafiyyan. Kata Imam Dahabi,
Imam Darqutni ini bukan pengikut ahli kalam, tapi dia itu salafi. Arti salafi ini apa maksudnya? Yakni orang yang ada di atas akidah pemahaman agama yang lurus, tidak mengikuti aliran-aliran yang sesat. Maka ulama-ulama sekarang pun menggunakan istilah salafi untuk membedakan dari yang berpemahaman akidah sesat menyimpang. Jadi istilah salafi ini sifat, bukan ormas, bukan. Dan setiap umat Islam harus senang, bangga kalau disebut salafi, karena maknanya agamanya dia lurus, akidahnya lurus. Tapi sekarang tentu dianggapnya apa? Aliran baru dan semisal, sehingga diistilahkan salafi. Karena dakwahnya juga sudah dituduh Wahabi, akhirnya dikaitkan saja salafi Wahabi sekalian. Ini tuduhan saja. Karena hakikat yang penting bagaimana hakikat masalah tuduhan. Demikian Wahabi nomor 1, nomor 2.